Haruskah aku pasrah? Story by Fujika. Part 34, Diculik. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Naina berjalan sambil memikirkan semua yang dilakukan Hendra hari ini. Ia tak menyangka Hendra akan tega mempermalukan dirinya di depan orang banyak. Terlebih menuduhnya melakukan hal yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Hatinya yang sudah hancur kini semakin berkeping-keping tak beraturan. Dengan jari-jarinya ia menghapus air mata yang sudah sejak tadi luruh membasahi kedua pipinya. Apa salahku? Kenapa Bapak tega padaku? Tak jauh dari posisi Naina saat ini, sebuah mobil SUV dengan logo 3 berlian mengikutinya. Begitu tiba di jalan yang sepi, barulah penumpang kendaraan tersebut beraksi. Lepaskan! Naina meronta-ronta berharap bisa bebas dari cekalan dua orang pria bertubuh besar yang menyeretnya masuk ke dalam mobil. Tolong! Teriakan terakhir Naina sebelum akhirnya ia pingsan karena obat bius. Di saat yang sama, mobil milik Zio melewati mobil yang menculik Naina. Setelah urusannya selesai, Zio bergegas menuju restoran tempat ia meninggalkan Naina tadi. Sesampai di sana, ia mendapat info jika Naina sudah meninggalkan tempat itu sejak beberapa menit yang lalu. Malam pun tiba. Berulang kali Rika menghubungi nomor ponsel Naina, namun hanya dijawab oleh operator. Coba kamu hubungi Zio, barangkali saja kakakmu masih bersamanya, usul Mama Sumi yang sudah dihinggapi rasa cemas. Sejak Zio mengajak Naina keluar siang tadi, perasaan Mama Sumi sudah tidak enak. Baru kali ini ia mengkhawatirkan putrinya sebesar ini. Bagaimana? Tanya Mama Sumi. Tidak diangkat, Mah. Coba ulangi lagi. Rika kembali menghubungi Zio dan akhirnya tersambung. Halo Kak, aku mau tanya, apakah Naina masih bersama kakak? Bukankah Naina sudah pulang dari tadi? Belum Kak, Mama Sumi kira masih bersama kakak. Jadi Naina tidak ada di rumah sakit? Tanya Zio, kaget. Coba hubungi Tiara atau Sarah. Siapa tahu saja ada bersama mereka. Baik Kak. Entah sudah seberapa besar rasa khawatir Mama Sumi saat ini, mengetahui Naina tidak lagi bersama Zio. Berulang kali ia merapalkan doa, berharap putri semata wayangnya itu ada bersama salah satu dari sahabat putrinya. Semenjak mengetahui Naina belum pulang hingga detik ini, Zio pun dilanda rasa cemas. Bukan tanpa alasan, selain karena sudah menganggap Naina sebagai saudara, Naina juga izin keluar bersama dengan dirinya. Yang secara otomatis menjaga keselamatan Naina adalah tanggung jawabnya. Ia segera menghubungi Adit sambil berdoa dalam hati. Tak berbeda dengan Mama Sumi, rasa cemasnya semakin membuncah tatkala jawaban Adit tidak sesuai dengan harapannya. Ia pun menghubungi Rika untuk memastikan ada tidaknya Naina bersama Tiara atau Sarah. Dan ketika ia mendapat kabar jika Naina tidak bersama dengan kedua sahabat Naina itu, ia bergegas keluar untuk mencari keberadaan Naina. Ketika berada di jalan, ia kembali menghubungi Adit dan memintanya untuk melacak nomor ponsel Naina. Zio menyisir tiap jalan yang mungkin saja dilalui oleh Naina, dan sesekali ia keluar dari mobilnya untuk menanyakan ke orang-orang di sekitar sana perihal pencariannya. Namun, tak ada seorang pun di antara mereka yang pernah melihat atau bertemu dengan foto gadis yang ada di ponsel Zio. Zio kembali melajukan mobilnya. Tak berselang lama, ponselnya mendapat notifikasi. Ia menepikan kendaraannya, lalu membuka notifikasi tersebut. Pesan chat dari Adit berupa lokasi terakhir nomor ponsel Naina aktif. Zio pun menghubungi Adit dan memintanya segera menyusul agar bersama-sama menuju lokasi yang dimaksud. Kedua kendaraan mereka sampai di lokasi. Mereka menemukan tas serta ponsel Naina yang sudah hancur karena terpelanting. Dengan nafas yang memburu, mereka saling menatap. Aku kira kamu berpikiran sama denganku.
ucap Adit yang memegang ponsel Naina yang sudah tak berbentuk lagi. Ya, tidak salah lagi, Naina diculik, sahut Sio yang berusaha untuk tetap tenang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Adit. Zio mengedarkan pandangannya sampai maniknya menangkap kamera CCTV yang berada tak jauh dari posisinya. Ia pun kembali menatap Adit. Apa kamu ada kenalan di bagian pengawasan CCTV? Tanya Zio. Aku tidak punya, tapi untuk apa? Untuk memeriksa kamera CCTV yang di sana. Mata Adit mengikuti telunjuk Zio yang menunjuk CCTV yang ada di seberang. Aku hubungi Kak Adam dulu. Siapa tahu saja dia punya kenalan yang bekerja di sana. Sio mengangguki ucapan Adit. Dan benar saja, Adam memang memiliki teman yang bekerja di bagian pengawasan kamera CCTV. Sambil menunggu informasi dari Adam, Sio dan Adit berpencar untuk melanjutkan pencarian mereka. Di tempat terpisah, Naina mengerjap lalu mengabsen setiap sudut ruangan yang ia tempati saat ini. Samar-samar ia mendengar suara dari beberapa orang yang berada di luar ruangannya. Ia berjalan mendekati pintu dan menempelkan kupingnya di dalam pintu kayu itu. Sampai kapan kita menyekap gadis itu? Tanya salah satu dari mereka bertiga. Bos tidak mengatakan tentang itu. Dia hanya menyuruh kita menunggu kedatangannya, sahut yang lainnya. Aku rasa tidak masalah kalau kita menikmatinya dulu. Lumayan, dapat perawan. Berhentilah minum. Kau sudah mabuk. Jangan sampai semuanya jadi kacau karena kelalaianmu. Tapi benar juga kata Boni. Sambil menunggu kedatangan bos, kita cicipi saja dulu. Bagaimana? Salah satu dari mereka tampak berpikir sebelum menyetujui usulan temannya itu. Ia menatap satu persatu temannya, kemudian mengangguk sekali. Disambutnya dengan tawa yang membahana persetujuan teman yang merupakan ketua mereka itu. Dengan terbahak-bahak, pria yang bernama Boni itu mendekati ruangan Naina. Perasaan takut seketika dirasakan Naina, begitu langkah kaki seseorang semakin mendekat. Ia melayangkan pandangannya kemana-mana, mencari sesuatu yang bisa ia pakai untuk melindungi diri. Tatapannya pun tertuju pada tongkat bisbol yang berada di samping tempat tidur. Gegas, ia meraih tongkat tersebut, kemudian kembali berdiri di balik pintu. Nafas Naina berpacu ketika terdengar suara kunci pintu diputar dari luar. Begitu pintu terbuka, Naina semakin kuat menggenggam stik bisbol di tangannya. Di mana dia? Salah seorang yang masuk lebih dahulu berteriak mencari Naina. Sebelum orang tersebut berbalik, satu pukulan keras menghantam punggungnya. Orang itu pun ambruk menimpa kerasnya lantai. Segera Naina keluar dari kamar itu dengan masih memegang tongkat, lalu menutup pintu dan menguncinya. Mau kemana kamu? Dua orang penculik lainnya muncul di belakang Naina setelah dari toilet menghadangnya. Sontak Naina menoleh dan segera mencabut kunci yang juga terdapat beberapa kunci untuk pintu lainnya, lalu memasukkannya ke saku celananya. Ia yakin salah satu dari kunci itu adalah kunci rumah tempat ia disekap saat ini. Jangan mendekat. Naina mengarahkan tongkatnya ke arah dua orang tersebut, membuat keduanya tertawa angkuh. Mau kemana gadis kecil? Lebih baik kita bermain-main dulu. Ucap salah satunya sambil berjalan cepat hendak merengkuh Naina. Dengan gerakan cepat, Naina menghindar lalu memukul bagian pinggang pria itu dengan stik. Melihat temannya tak berdaya, ketua dari mereka pun maju. Ia melakukan hal yang sama dengan temannya tadi, namun lagi-lagi tidak berhasil. Ia malah mendapat hantaman tongkat tepat di bagian perutnya, sehingga membuatnya meringis kesakitan. Tidak menyia-nyiakan waktu, buru-buru Naina menuju pintu utama. Dengan kunci yang ia selipkan di saku celananya tadi, ia mencoba membuka pintu tersebut. Ketika Naina hendak melangkah keluar, salah satu dari mereka berhasil meraih kaki Naina. Naina yang terkejut berusaha melepaskan kakinya. Dan berhasil.
Dengan sisa tenaga yang ada, ia berlari secepat mungkin agar tak dijangkau lagi oleh mereka. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.